Mulai aja nyambil Oke. sambil nunggu teman-teman mulai. Ji, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kita semua yang kami hormati, Bapak pengawas SMA, SMK, utamanya di Kabupaten Pekalongan, kemudian Bapak Ibu Kepala Sekolah SMA dan SMK di Kabupaten Pekalongan. Puji syukur kehadirat Allah bahwa pada siang hari ini kita bisa melaksanakan rapat koordinasi sesuai dengan yang kita rencanakan. Baik, marilah pertemuan pada siang hari ini kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, mudah-mudahan dengan bacaan basmalah ini bisa membuka hati kita, pikiran kita untuk bisa melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya sebelumnya ingin memperkenalkan diri. Saya nama Sabto Wijatmoko, mendapat tugas baru menjadi pengawas SMA di Kabupaten Pekalongan sebanyak 13 sekolah dan di Kabupaten Pemalang sebanyak 5 sekolah. Sekaligus pertemuan pada siang hari ini kami kula nuwun memperkenalkan diri ke Bapak Ibu Kepala Sekolah sekalian. Kemudian selanjutnya kemarin sore ada rapat yang dipimpin oleh Bapak Kepala Cabang Dinas mengenai rencana sosialisasi yang akan diselenggarakan pada hari ini. Pada hari ini sudah dilaksanakan pagi tadi, yaitu jam 9.30, adalah rapat koordinasi dengan Bapak Kepala Cabang Dinas 12. Yang diundang adalah sekolah atau kepala sekolah yang pernah melaksanakan simulasi PTM. Kemudian dilanjutkan jam 1 ini untuk sekolah yang belum melaksanakan simulasi PTM, jam 1 untuk Kabupaten Pekalongan, jam 2 untuk Kabupaten Pemalang, dan jam 3 nanti untuk Kabupaten Tegal. Bapak Ibu, waktu kita hanya kira-kira 30-40 menit. Nanti akan kami sampaikan materi, dan saya percaya, yakin Bapak Ibu juga sudah memahami atau sudah pernah mempelajari ini, karena ini adalah materi yang sudah disiapkan sejak lama, tetapi ada kebijakan terbaru kaitannya dengan waktu pelaksanaan nanti akan kita sampaikan. Bapak Ibu, ini terlihat ya. Ya, tes PowerPoint yang kami sajikan terlihat Bapak Ibu? Terlihat Bapak. Tampak. Bapak Ibu, untuk penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar tahun pelajaran 2021-2022 ini masih dalam suasana pandemi COVID-19, maka ada beberapa kebijakan yang terbaru. Sudah ganti ya, slide-nya. Slide kedua. Yang pertama, instruksi Menteri Dalam Negeri ini nomor 35 yang baru saja dikeluarkan, yaitu tanggal 23 Agustus. Kemudian instruksi Gubernur nomor 10 juga baru saja tanggal 24 Agustus, serta surat edaran Gubernur tahun nomor 420 tanggalnya 25 Agustus. Sehingga apa yang kita bahas, kita sampaikan hari ini adalah hal-hal yang terbaru disampaikan oleh pemerintah. Bapak Ibu, kebijakan Kemendikbud dan arahan Gubernur akan kami sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama adalah kebijakan dari Kemendikbud bahwa satu, kewenangan pemberian izin PTM pada pemerintah daerah. Pemerintah daerah selanjutnya diberikan kepada Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan lebih khusus lagi ke cabang dinas
pendidikan kalau kita di Sabdin 12. Kemudian yang kedua, pemberian izin didasarkan pada kesiapan sekolah dalam memenuhi protokol kesehatan secara ketat. Yang ketiga, PTM harus mendapat izin orang tua atau komite, dan saya ulangi, orang tua dan komite sekolah. Ini adalah kebijakan yang disampaikan oleh Kemendikbud, kemudian ditambahkan atau dijabarkan di Provinsi Jawa Tengah oleh Bapak Gubernur, yaitu pertama, satu, siapkan ketentuan uji coba PTM. Yang kedua, siapkan satuan pendidikan yang siap melaksanakan uji coba PTM. Yang ketiga, siapkan pengaturan uji coba PTM. Bapak Ibu, seperti Bapak Ibu sudah ketahui bahwa pada uji coba yang lalu atau simulasi PTM yang lalu, itu ada beberapa sekolah yang sudah ditunjuk dan sudah dilaksanakan. Istilah uji coba sendiri sekarang diganti simulasi ya, dengan pertimbangan jangan menguji cobakan kepada anak-anak kita. Ya, istilahnya adalah simulasi. Kita lanjutkan. Kita lewati beberapa tayangan yang masih bersifat makro, nanti kami pilihkan yang langsung ke persiapan PTM. Ya, Bapak Ibu, slide saya terlihat ya, gambar Pak Gubernur. Halo, bisa terlihat? Terlihat, Pak, terlihat. Sakit, Pak. Ya, Pak Tunun. Ini karena barangkali ada kendala sehingga kadang-kadang pergantian slide tidak lancar. Bapak Ibu, kita ingin melihat kebijakan serta strategi apa yang disampaikan oleh pemerintah. Yang pertama, kebijakan bahwa keselamatan dan keamanan peserta didik adalah hal yang utama. Maka strategi yang digunakan adalah pembelajaran tatap muka dilaksanakan secara selektif, bertahap, terbatas, memenuhi protokol kesehatan dan kedaruratan. Sehingga diharapkan apa yang akan kita laksanakan ini utamanya adalah memperhatikan keselamatan dan keamanan peserta didik. Yang kedua, keberlangsungan pendidikan dan tumbuh kembang anak harus mendapat jaminan pemenuhan layanan pada masa COVID-19. Maka bagaimana keberlangsungan pendidikan ini dilaksanakan? Strateginya adalah optimalisasi pembelajaran jarak jauh, pengembangan kurikulum esensial, Bapak Ibu, selama pandemi, maka apa yang diajarkan adalah yang esensial. Kemudian proses belajar mengajar adaptif dan pelaksanaan blended learning serta pembelajaran berbasis proyek yang biasanya menghasilkan produk atau karya. Kemudian yang ketiga, pemberian izin pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan oleh pemerintah daerah atau Kanwil Kemenak sesuai dengan kewenangannya. Maka strateginya adalah persiapan pembelajaran tatap muka melalui tahap simulasi. Ini beberapa sekolah sudah melaksanakan, dan Bapak Ibu yang hadir di sini di pertemuan ini sekolahnya belum ya melaksanakan simulasi. Maka nanti tahap berikutnya adalah simulasi. Nanti akan kita sampaikan siapa saja yang akan mendapatkan giliran untuk simulasi. Kemudian uji coba bertahap, adaptasi kebiasaan PPM baru sesuai prokes dan pengembangan PPM terkendali. Ini adalah kebijakan dan strategi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, Bapak Ibu, untuk simulasi maupun PTM, ketentuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk daerah yang level 4 atau level dengan risiko tertinggi dan level 3 dalam wilayah aglomerasi level 4, maka tidak diperkenankan melaksanakan simulasi maupun
terbatas. Jadi untuk daerah dengan level 4 dan level 3 dalam wilayah aglomerasi itu menggunakan PJJ. Sedangkan untuk daerah yang termasuk level 3 tetapi di luar wilayah aglomerasi level 4 dan level 2, jadi ini level 3 di luar level aglomerasi level 4 dan level 2 ini dimungkinkan atau diperbolehkan untuk menyelenggarakan simulasi PTM dan PTM terbatas. Kemudian tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, simulasi pembelajaran tatap muka. Ini beberapa sekolah di beberapa waktu lalu sudah diselenggarakan. Tadi pagi sudah ada rakor untuk melangkah ke berikutnya, yaitu tatap muka yang terbatas tadi. Kemudian dilakukan evaluasi, simulasi tadi dievaluasi, kemudian pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Bapak Ibu, persyaratan simulasi PTM dan PTM terbatas adalah yang pertama, memenuhi 100% indikator penerapan protokol kesehatan. Jadi indikator yang ada itu terpenuhi 100%. Yang kedua, memperoleh penilaian daftar periksa kesiapan satuan pendidikan oleh tim verifikasi, visitasi sesuai kewenangan. Bapak Ibu, nanti seandainya sudah ada penilaian, maka hasil penilaian verifikasi ini harus disimpan karena sewaktu ada pertanyaan, maka Bapak Ibu bisa segera menunjukkan bahwa ini sudah dilakukan penilaian. Kemudian yang kedua, mendapat izin dari orang tua, wali murid dan komite satuan pendidikan. Ini juga adalah syarat mutlak yang harus dimiliki sekolah. Sekali lagi bahwa kita bisa melaksanakan simulasi PTM maupun PTM terbatas itu hanya kalau orang tua dan wali murid atau komite sekolah mengizinkan dilaksanakan kegiatan tersebut. Maka ini juga harus diarsipkan secara baik sehingga suatu saat kalau ada pertanyaan siap ditunjukkan. Kemudian yang berikutnya mendapat izin dari gugus tugas COVID-19 kabupaten atau kota setempat. Nah, nanti setelah ini akan kita sampaikan bagaimana syaratnya. Kemudian kalau cabang dinas menunjuk atau menentukan yang layak melaksanakan simulasi sekolah mana, maka sebelum dilaksanakan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari gugus tugas COVID-19 kabupaten. Kemudian yang berikutnya adalah mendapatkan izin dari gubernur atau bupati, wali kota, CG, Kepala Dinas Pendidikan, Kemenak sesuai dengan kewenangannya. Dalam hal ini kita adalah mendapatkan izin dari cabang dinas. Kemudian kita lanjutkan dengan ketentuan pelaksanaan simulasi PTM dan PTM terbatas. Yang pertama, sekolah dapat melaksanakan PTM terbatas dengan ketentuan seperti tercantum dalam lampiran surat gubernur tentang pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tahun 2001-2002 pada satuan pendidikan dalam rangka pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan telah mendapat izin dari gugus COVID setempat. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi, ini kata kuncinya adalah gugus COVID setempat harus mengizinkan apa yang akan dilaksanakan di sekolah. Yang kedua, PTM terbatas dapat dilaksanakan mulai dari hari Senin tanggal 30 Agustus. Jadi besok hari Senin ini boleh atau bisa dilaksanakan, tetapi bukan wajib dilaksanakan. Sehingga tadi di rakor pagi tadi, pada sekolah-sekolah yang pernah melaksanakan simulasi, hari ini diminta untuk mengajukan izin ke gugus COVID. Nah, seandainya dapat izin maka bisa dilaksanakan mulai hari Senin. Tapi seandainya hari Senin kok belum ada izin, ya menunggu sampai izin itu keluar. Jadi tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan dulu sebelum izin keluar. Meskipun bahkan misalnya
dari Satgas itu sudah mengatakan silahkan dilaksanakan dulu, nanti suratnya menyusul. Itu tadi oleh Bapak Kepala Cabdin itu disarankan atau diinstruksikan untuk tidak dilaksanakan sebelum ada surat izin tertulis, ya. Lesan tidak diperkenankan, karena kalau suatu saat ada permasalahan ditanyakan, maka buktinya apa harus bisa menunjukkan. Yang ketiga, sekolah yang berhak melaksanakan PTM adalah sekolah yang sudah melakukan simulasi PTM tahap 1 dan atau tahap 2. Ya, sekali lagi, sekolah yang berhak melaksanakan ini PTM terbatas itu adalah sekolah yang sudah melaksanakan simulasi. Untuk sekolah Bapak Ibu yang hadir di pertemuan ini adalah yang belum melaksanakan simulasi, maka tahapannya adalah nanti simulasi terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, sekolah yang belum melaksanakan simulasi PTM akan diberi kesempatan untuk melakukan persiapan PTM mulai hari Senin, tanggal 30 Agustus, dengan mengirimkan video persiapan PTM ke Cabdin 12. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu sudah membuat video tersebut, ya. Dulu juga pernah disampaikan dan barangkali juga sudah dikirim. Nah, untuk kepentingan kali ini, mohon nanti Bapak Ibu bisa mengirimkan video itu kepada pengawas sekolah masing-masing. Kami sarankan bisa dengan cara diunggah di YouTube boleh, kemudian linknya dikirim kepada pengawas sekolah masing-masing. Nanti pengawas akan berkumpul untuk menentukan langkah berikutnya, yaitu langkah kelima, yaitu setelah dilakukan verifikasi, maka tim verifikasi cabang Dinas 12 akan menentukan maksimal 3 sekolah di tiap jenjang masing-masing kabupaten. Bapak Ibu, di tahap ini nanti akan dipilih atau ditentukan 3 sekolah SMA dan 3 sekolah SMK di masing-masing kabupaten untuk melaksanakan simulasi tahap ini. Saya ulangi, pada tahap ini nanti setelah dilakukan verifikasi akan ditentukan 3 sekolah SMA dan 3 sekolah SMK untuk melaksanakan simulasi. Ya. Kemudian yang keenam, untuk SLB pelaksanaan simulasi akan disampaikan lebih lanjut. Bapak Ibu, ini yang poin-poin yang perlu kami sampaikan. Barangkali dari apa yang sudah kami sampaikan ini nanti ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan. Kapasitas kami adalah bukan pengambil kebijakan, sehingga hanya menyampaikan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Cabang Dinas, kemudian juga menjawab pertanyaan. Barangkali ada paparan kami yang belum jelas. Begitu Bapak Ibu, ya, saged ditampi. Monggo waktu selanjutnya barangkali ada di antara Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan atau usulan. Kalau usulan nanti akan kami teruskan ke pihak yang lebih berwenang. Monggo. Monggo Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Izin Pak. Monggo Pak. Oke Pak. Berarti untuk konfirmasi saja, berarti untuk simulasi, untuk simulasi PTM ini, nanti hanya 3 sekolah SMA dan 3 sekolah SMK di tiap kabupaten ya Pak? Iya betul Pak Irfan. Oke. Dengan demikian, mau semua sekolah yang mau simulasi ini izin ke gugus COVID kabupaten dulu atau cukup video dulu Pak? Karena gini, kalau misalnya di sini kan masih ada misalnya 15 sekolah ya Pak, 15 sekolah yang mau usul nih, semuanya ke gugus COVID dulu atau cukup video saja dulu Pak? Terima kasih. Oke Pak Irfan, benar.
nanti video dulu, Pak. Video dikirim ke kami, ke pengawas masing-masing. Kemudian nanti insya Allah pengawas akan berkumpul dalam waktu 1-2 hari ini. Mudah-mudahan hari Selasa atau hari apa nanti kita sampaikan mana yang dianggap layak untuk melaksanakan simulasi. Jadi jangan ke namanya Satgas dulu karena belum ditentukan oleh Cabdin sekolah mana yang akan dipersilahkan untuk melaksanakan simulasi. Ngaten Pak Irwan. Matur suwun Bapak. Monggo Bapak Ibu barangkali ada yang disampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan atau usulan, ini akan kami sampaikan poin-poinnya yang ingin kami dari apa yang sudah kita bicarakan siang hari ini ya. Yang pertama, Bapak Ibu kepala sekolah diminta untuk mengirimkan video ke kami. Kami tadi sarankan agar tidak filenya terlalu besar, bisa dengan cara diunggah di YouTube, atau kalau misalnya ingin bertemu langsung kan juga boleh, atau dikirim lewat juga boleh. Tapi biasanya karena filenya itu besar sehingga kadang-kadang downloadnya agak memenuhi. Oh iya, monggo Pak. Iya Pak. Yang di surat kemarin ada checklist itu, apakah itu disertakan atau tidak, Pak? Itu diulangi Pak, nggak dengar. Kemarin di Nodin kan ada checklist yang harus dilengkapi, checklist. Oh ya, checklist ya. Itu disertakan atau tidak, atau hanya video saja? Berarti checklistnya diberikan lebih sempurna. Berarti kan kesiapannya nanti akan terlihat di situ. Iya, antum nuwun Pak. Betul. Ada lagi? Saya lanjutkan, kalau tidak ada ya tadi saya ulangi, Bapak Ibu bisa mengirimkan video, kemudian insya Allah nanti kita verifikasi dengan teman-teman lain, nanti akan cabang dinas akan menentukan 3 sekolah SMA, 3 sekolah SMK di masing-masing kabupaten untuk melaksanakan simulasi. Kemudian apa yang disampaikan tanggal 30 Agustus itu bukan sesuatu yang harus dilaksanakan, yang penting adalah kesiapan kita untuk melaksanakan simulasi tersebut. Jadi harapannya tentu kita bisa melaksanakan simulasi, tetapi dengan mengingat kondisi yang masih belum seperti itu yang maka bertahap, sementara 3 sekolah SMP per nanti selanjutnya kalau sudah baik akan ditambah dan seterusnya. Itu Bapak Ibu, sebelum saya akhiri sekali lagi, apakah ada yang ingin disampaikan atau cukup? Cukup? Iya Pak, izin Pak. Iya. Izin bertanya Pak. Terkait dengan nanti simulasi kita mengirim video ke cabang dinas. Nah, di situ tadi syarat-syarat salah satunya ada izin orang tua, izin gugus COVID, izin Cabdin. Dan saya kaitan dengan izin orang tua, kemudian komite, itu apakah nanti kita nunggu dari keputusan Cabdin kaitan sudah diperbolehkan atau diesakan menjadi sekolah PTM, atau kita mulai dari sekarang? Karena dulu untuk yang sekarang kelas 11-12 itu berarti kita memang kami sudah melaksanakan untuk permohonan izin dari orang tua, Pak. Iya. Hanya tinggal kelas 10-nya yang belum. Iya. Jadi ini sementara berarti penilaian dari Cabdin dulu, Bu. Cabdin dulu. Nanti seandainya sekolah Ibu diizinkan untuk melaksanakan simulasi, nanti akan disampaikan apa saja yang harus dilengkapi. Kemudian tadi seperti disampaikan oleh Pak Teguh Wiradesa,
bahwa berkas apa yang ada yang bisa mendukung, lebih meyakinkan bahwa sekolah Bapak Ibu lebih siap dari sekolah lain, ada baiknya disampaikan ke kami. Ngaten, Bu. Iya Pak, mungkin Nun Sawu kaitan Saya checklist menambahkan, biar Pak. kita nanti seragam bisa ya Pak, biar semuanya tahu seragam gitu loh. Untuk yang dulu pernah dapat apa belum, Bu? Kalau Checklist dulu sudah pernah, cuma maksudnya kalau misalkan untuk saat ini ada yang baru, itu menurut saya ini di-save kembali biar semuanya tahu secara jelas. ya, untuk sementara pakai yang itu dulu, Bu. Ini kami belum berkoordinasi untuk menyiapkan yang baru. Saya pikir sama. Tapi saya belum melihat, maksud saya. Bapak Ibu masih dapat menggunakan checklist yang dulu pernah disampaikan. Ngaten, Bu? Oke, Pak Pak. Sabto, saya menambahkan, Pak. Monggo, Pak. Monggo, Ini Pak. untuk yang SMK Kabupaten Pekalongan, Iya. karena ini waktunya itu sangat mendesak, nanti hari Senin itu harus kita verifikasi dan sebagainya. Yang ada dulu aja dikirim, ya. Yang sudah ada. Dulu pernah membuat video, saya yakin semua sekolah, semua SMK sudah pernah membuat, ya. Itu aja yang dikirim. Kemudian dulu pernah melakukan checklist itu saja yang dikirim. Kemudian manakala nanti sudah kami dengan Capdin berkoordinasi, kemudian memverifikasi, ada 3 sekolah untuk tahap awal ini, nah barulah nanti dilengkapi. Insya Allah untuk Kabupaten Pekalongan, informasi dari Kabupaten itu sudah mengizinkan dari tim COVID-nya. Oh iya. Insya Allah. Ya. Itu penambahan dari kami, Pak. Ya. Jadi untuk SMK silakan yang ada dikirim dulu. Ini waktunya Jumat, Sabtu, kemudian Senin. Matur nuwun. Monggo saya kembalikan ke Pak Sabto. Matur nuwun, Pak Nur Yassin. Monggo Bapak Ibu, tasih wonten napa cekap? Cekap, Pak. Sudah cukup jelas. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di Zoom meeting pada siang hari ini. Mohon maaf, barangkali kami dalam membawakan acara atau menyampaikan materi ini ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.